Makanya kita lakukan USG itu salah satu tujuannya karena kan kalau di USG dari bunting muda itu udah diketahui. Nah, manfaatnya setelah kita mengetahui bahwa ternak tersebut bunting, kita bisa lebih memperhatikan domba tersebut mulai dari pakannya, dari kesehatannya, kemudian bisa dilakukan lagi treatment yang menunjang supaya induk dan fetus yang ada di dalam kandungan tersebut bisa sehat dan lahiran normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV, teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Dan mudah-mudahan semuanya kawan-kawan sobat channel Hiji TV semuanya sehat selalu dan makin dilancarkan, diberkahkan rezekinya ya utamanya. Dan untuk kali ini kita alhamdulillah ya bersilaturahmi kembali ke kandang pusat domba ya. Pusat dombanya, pusat breedingnya di Tasikmalaya nih. Nah, sekarang kali ini kita akan membawa tema ya sedikit sharing-sharing lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya. Nah, kita ini udah berada di dalam kandang ini ya. Karena sedang proses pengecekan kehamilan menggunakan metode modern dan pastinya pakai alat USG ya. Dan kita akan tanya-tanya seputar pengecekan ini tuh apakah lebih tepat pakai yang modern atau yang tradisional. Nah, kalau yang tradisional bagaimana kita tata cara untuk mengetahui yang hamil atau enggaknya. Kita akan langsung aja ke Mang Dani ya. Mang Dani sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Sehat terus ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang penting sehat terus, berkah dan pastinya banyak yang beli ke sini ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Ya ini. Ini Mas Dani lagi pengecekan kehamilan ya? Betul, ini kita lagi proses pengecekan kehamilan untuk kebutuhan konsumen. Oh, ada yang minta hamil. Ada yang minta yang hamil. Gitu. Jadi dia mintanya random hamilannya. Oh, random. Random. Dari jenis apa? Bebas. Dari jenis Merino sama Texel yang hamilan dengan pejantan Dorper full blood, Awasi full blood, Supak full blood, Merino sama Cross Texel gitu ya. Wah, super nih, jumbo ya, bulat-bulat ya. Berarti ini yang bulat-bulat nih positif hamil, maksudnya nih? Ada yang positif, ada juga yang enggak gitu ya. Ini yang positif bulat tuh, yang hijau tuh tandanya? Yang positif bulat, yang hijau itu udah hamil. Udah pada hamil. Udah Berarti pada yang hamil. cakar tuh nggak isi ya? Betul. Oke. Yang cakra gak isi, yang posisinya di bulat hijau itu hamil. Gitu. Jadi emang posisi ketika kalian sobat-sobat semuanya beli domba di kanan kita juga, kita pengecekan kehamilan gitu. Untuk memastikan bahwa domba tersebut benar-benar hamil. Dan ini juga tidak dipungut biaya ataupun gratis. Ya. Ini siapa nih, ditemani dengan siapa? Nah, kebetulan ya, ini kita Perkenalan ditemani. dulu lah, Mas Oh, Dani siap. kan. Mas Dani dulu lah, nanti rekannya nih. Pak Dokter kayaknya. Iya, betul. Keren banget Bapak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat sobat-sobat ternak semuanya yang baru bergabung, selamat datang gitu ya. Perkenalkan sebelumnya saya Dani Hamdani Maulana Hakim. Saya di sini admin sekaligus marketing dan juga penanggung jawab yang ada di kandang pusat domba. Dan untuk lokasi kita berada di Jalan Agarugang, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna gitu. Nah, kebetulan saya di sini lagi proses pengecekan kehamilan dan ditemani dengan Pak Kiswan atau dokter hewan di kandang kita. Ini siapa? Pak Iris. Yang pernah viral di TikTok ya? Ayo, Pak Iris. Sehat, Pak Iris? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, ini teman-teman. walafiat. Ini positif atau belum? Ini belum. Oh, belum. Oke. Siap. Kita mau sekalian juga Mas Dani mau tanya-tanya juga Ya. sebelum ke ya mungkin lebih ke sharing lah tipis-tipis gitu kan untuk domba yang hamil itu kayak gimana, yang nggak hamil tuh kayak gimana. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu di sini sistem breeding perkawinan seperti apa gitu ya. Ya. Mungkin setelah perkawinan, masa perkawinan itu berapa lama dan disapih atau dilepasnya, dicabutnya pejantan tuh di berapa bulan mungkin. Gimana tuh? Nah, biasanya kalau untuk masa pengkolonian domba-domba di kandang pusat domba, biasanya itu 1 bulan sudah dicek kebuntingannya. Itu kita lihat yang emang kondisinya yang udah bunting, kita dicek. Kemudian yang buntingnya kita pisahkan di 2 kamar khusus untuk domba-domba yang buntingan.
Kalau posisinya seperti itu, kita pisahkan untuk domba-domba yang buntingnya. Nah, kalau untuk domba yang belum bunting, itu dilanjut lagi masa pengkolonian sampai 2 bulan, 3 bulan. Sampai domba-dombanya semuanya bunting. Kalau udah bunting semua, pejantan kita pindah lagi ke kandang koloni yang lain gitu. Gitu. Baru setelah dipisahkan si betina, itu jangka berapa bulan baru mau dicek atau langsung dicek tuh? Biasanya per 1 bulan ya untuk pengecekan kehamilan. Pengecekan Apa 2 bulan? rata-rata 2 bulan sih. 2 bulanan. Mengejar siklus yang kedua. Iya. Takutnya kan siklus yang pertama kan 14 hari. Nah, setelah itu kita kejar ke siklus berikutnya. Harapannya ketika si betina itu siklus pertamanya tidak bisa dibuahi pejantan, diharapkan siklus yang kedua bisa dikawin atau dibuahi dengan pejantannya. Jadi bulan-bulan keduanya baru kita cek kehamilannya seperti itu. Tapi kadang ada juga yang emang kondisinya usia 1 bulan Iya, udah itu di 1 bulan itu ya. udah dicek dan kemudian sudah hamil. Tapi yang ketika memang di siklus pertama tidak terjadi pengkawinan atau tidak dibuahi pejantan, diharapkan di siklus keduanya, di bulan yang keduanya bisa dikawin atau dibuahi dengan pejantan tersebut. Jadi harus benar-benar waktunya juga ya kalau mau Iya, mengkawinkan. iya, Betul. mulai Jadi kalau dari betinanya nggak siap, itu pasti gak jadi ya. nggak jadi dan nggak mau. Nggak mau. Iya, seperti itu. Dan sebelum dimasukin juga itu harus dicatat tanggal pemasukannya, seperti itu harus diperhatikan agar kita tahu jadwal berikutnya, dicek tanggal sekian, kemudian pejantan pindah ke kandang lain tanggal berapa. Jadi itu terdata dan terdeteksi dari awal. Dari awal. Seperti Gitu ya. itu. Ribet banget ya. Jadi kalau ya meskipun awalan memang kelihatan ribet, tapi kalau kita udah terjun, udah paham itu Udah insya Allah ya. Betul, insya Allah. Jadi kalau posisinya kita udah terdata, kita mau breeding domba juga itu kedepannya akan lebih bagus gitu ya. Jadi lebih mantap nantinya, yang untungnya juga kita gitu, yang nggak buntung gitu. Kadang ada juga kan emang ternak domba kita gak perhitungan dari awal, emang ada yang buntung ujung-ujungnya gitu. Ada yang seperti itu juga gitu ya. Gitu ya. Oh, sambil inilah. Oke, Sambil berjalan cek ya. Oke ya, nih di sini Mas Dani. ya. Dari dulu kan memang breeding di Dorper tuh. Betul. Berarti sebetulnya di sini tuh breeding apa aja nih? Nah, kalau untuk breeding kita itu untuk sekarang gitu ya, dari domba Dorper, kemudian Cross Texel, kemudian Awasi, dan juga Suffolk juga sama gitu ya, sama Merino juga ada gitu. Dan kebanyakan emang kita itu di domba Dorperan Dominan ya. dominan, rata-rata Dorper. Kalau emang Texel sebetulnya Texel juga banyak gitu ya, banyak juga peminatnya gitu. Tapi kita masih fokuskan di breeding untuk domba-domba Texel seperti ini gitu. Buat bahan bibitan betinanya ya. Betul, Citapnya. buat bahan bibitan dan juga bahan emang di kandang kita ada yang kurbanan juga, karena alhamdulillah sih sebetulnya pasaran Jawa Baratan kan biasanya fanatik dengan domba-domba yang tandukan seperti itu. Tapi alhamdulillah sih kemarin gitu ya, Idul Adha kemarin, Rayagung kemarin, alhamdulillah kita keluarin dari Texelan, alhamdulillah lumayan banyak gitu. Bahkan permintaan juga dari Bogor gitu, itu rata-rata Texelan. Jadi sekarang udah naturalisasi lah. Jadi udah masuk domba-domba Texelan, domba-domba tandukan yang F1 Dorper tanduk gitu. Alhamdulillah sudah masuk gitu. Enggak, berarti edukasi kita masuk ya. Alhamdulillah betul. Iya, teman-teman. Jadi seperti inilah. Jadi di Penang Pusat Domba segala jenis ada lah insya Allah ya. Ada, Misalnya insya juga Allah. kambing udah pada isi ya. Betul. Udah pada isi juga. Kalau untuk jenis kambing sebetulnya kita belum ada yang kita jual gitu. Untuk kambing belum ada yang kita jual. Cuma kemarin ada kambing-kambing jantanan dari jenis R1 Sanen, Alpin, Sapera, kemudian Anglo. Itu yang kita jual gitu dari peranakannya di kandang pusat domba gitu. Jadi kita masih, kalau untuk kambing masih jual yang jantannya hadiah gitu. Susu berarti ya, produksi susu sekarang. Betul. Kita masih produksi susu untuk kambing. Alhamdulillah juga sudah mulai banyak ya untuk susu.
Bahkan sekarang udah sedang dibuatkan ruang khusus pemerahan dengan menggunakan alat perah khusus untuk kambing seperti itu. Jadi nantinya nggak manual. Ya, ya kita untuk apa namanya? Demi sebuah kualitas susu kambing seperti itu. Jadi kan selain membantu juga proses pemerahan supaya lebih efektif, itu juga supaya kita meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan dari kandang kita seperti itu. Ya, itu sekilas ya untuk kambing teman-teman. Ya. Kita kembali lagi fokus ke domba ya. Ya. Oke nih kalau di domba sendiri nih kita untuk masalah breeding tadi udah ada ya. Mungkin sekalian ini apa ya? Idealnya kalau kawin kolon itu satu jantan berapa betina? Idealnya sebetulnya kalau mau pejantannya nggak cepat rusak gitu ya, idealnya satu jantan 6 betina itu udah minimal gitu ya, satu jantan 6 betina. Tapi kalau untuk maksimalnya paling satu jantan 15 betina gitu, itu udah maksimal. Kalau misalkan nggak mau cepat rusak di pejantannya, kalau misalkan kita udah kolonikan gitu ya antara pejantan dan betina, nah setelah si betinanya bunting gitu ya, nah si pejantan tersebut jangan langsung dipacekan ke koloni yang lain atau ke domba-domba yang lain gitu. Kita istirahatkan dulu 1 minggu 2 minggu, kemudian kita treatment kecil terlebih dahulu gitu untuk domba-dombanya. Nah, ada. Jadi udah cukup. Oh jadi seperti itu ya maksudnya? Iya, jadi seperti itu kalau misalkan kondisi si jantannya udah di koloni dan betinanya udah positif bunting semua. Gitu. Iya iya iya. Siap. Nah kita langsung masuk ke pertanyaan mungkin. Ini cara pengecekan. Ini kan kebetulan udah pakai alat ya. Ya. USG untuk pengecekan kehamilan. Kita kalau pakai USG itu seperti apa memang tepat atau gimana itu? Nah, jadi Taksirannya. Jadi kalau untuk alat kita langsung aja tanyakan ke yang ahlinya gitu ya, bidannya gitu ya langsung. Bapak bidan. Ayo Pak bidan. Jadi untuk alat sebenarnya bisa dikatakan tepat dan akurat tergantung juga yang mengoperasikannya, yang ngeceknya seperti itu. Kalau untuk alatnya mungkin 90% itu akurat, sisanya mungkin dari faktor yang mengeceknya seperti itu. Untuk cara membedakan yang hamil dengan alat dan yang manual seperti itu. Kalau untuk yang manual bisa dilihat dari ciri fisik badannya, seperti dari ambingnya, kemudian putingnya, kemudian dari vulvanya itu terlihat untuk yang sudah hamil terjadi pembengkakan di bagian-bagian tersebut. Bukan berarti bengkak karena sakit ataupun digigit serangga ya, beda gitu kan. Nah bisa dilihat mungkin salah satunya seperti ini. Kebetulan ini gitu. Ya udah terlihat kan. Apalagi ini kemungkinan ini sudah laktasi 1 kayaknya. Dari vulvanya juga, ini kan namanya vulva, bagian luarnya itu namanya vulva. Ini itu. Iya, itu namanya vulva. Ciri-cirinya memerah gitu. Memerah, kemudian samar-samar terlihat bengkak seperti itu. Kemudian dari ambingnya, kemudian putingnya, ketika dilakukan perabaan pun si ambing tersebut agak agak ada kenyal seperti itu. Nah ini mungkin salah satu contohnya. Kemudian kalau ini untuk yang darah. Oh darah. Iya. Perbedaannya ya. Iya. Nah, ini berarti ini udah laktasi. Nah ini laktasi 1. Nah untuk yang darah ini terlihat sekali perbedaan antara darah yang hamil dan yang belum. Kalau yang belum hamil ini si ambingnya rata dengan perutnya. Ada sedikit turun ya. Seperti ya, cuman kalau yang memang sudah hamil itu terlihat banget perbedaannya seperti itu. Tuh, itu sudah dikatakan hamil. Dan pulpanya juga gak terlalu bengkak. Iya, kalau yang tapi darah. dipastikan selalu merah itu kalau memang positif hamil. Tergantung kondisi ternak juga sih sebenarnya. Nggak selalu, cuman kebanyakan kalau sudah hamil itu si warna vulvanya
memerah seperti itu. Merah muda. Nah, selain dari mungkin dilihat dari ambing sama vulva itu apalagi tuh kalau Dari tingkah laku si induk juga Biasanya terlihat dia setelah bunting akan lebih tenang, kemudian nafsu makan menjadi naik, kemudian dari bentuk perut sebelah kanan agak terlihat mengembang juga karena kan sebelah? iya sebelah kanan. Jadi posisi untuk melihat induk bunting atau tidak kalau dilihat dari perutnya itu di sebelah kanan, karena kan kalau di sebelah kiri itu posisi rumen seperti itu. Jadi di antaranya bagian perutnya itu mulai terlihat apa namanya, nah seperti ini bisa dilihat. Kalau yang arah sini kan masih hampir rata gitu kan bentuknya. Domba Kalau yang ini, mana nih? ini yang ini. Yang ini ada. Iya, kalau yang ini kan agak ada sedikit menggelembung lagi ya, mengembang lagi bagian atasnya. Seperti itu. Selain dari tingkah lakunya yang menjadi lebih tenang, nafsu makan meningkat, dari bagian perut juga bisa terlihat seperti Yang sebelah itu. kiri kayak rata aja. Iya, berarti itu positif hamil. iya. Kebetulan juga ini barusan sudah dicek juga menggunakan USG dan memang betul hamil seperti itu. Jadi Ya, target berapa ekor nih buat kemana kayak rencananya? ke Bandung Selatan. Rencana kita ke Bandung Selatan untuk buntingan 20 ekor, kemudian daraan 18, F1 dorper jantan 2 ekor, F1 dorper betina 10 ekor, kemudian dorper full-bloodnya sepasang. Gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sedikit demi sedikit lah kita itu jual bibitan gitu ya, buat bibitan buat dibreedingkan kembali. Memang tujuan kita selain untuk kurban, kita juga tujuan kita breeding ya untuk dibreedingkan kembali. Jadi sebetulnya kita itu nggak jual kurbanan gitu. Ya, target kita itu nggak jual di kurbanan, tapi kita jualnya di bibitan gitu ya. Iya. Jadi selain kebutuhan untuk dipotong, kita tujuan utamanya untuk dibreedingkan kembali seperti itu. Karena gitu ya. karena kualitas domba-domba kita kualitasnya ya untuk dibreedingkan sudah layak, sudah cukup untuk dijadikan bibit kembali seperti itu. Ya, jadi seperti Biasanya itu. kalau kayak jenis kayak gitu tuh kalau dipakai ya pedaging biasanya mungkin di hasil silangan ketiga cross ya katanya tuh. Betul, hasil sirangan ketiga cross, tapi sekarang mah F1 dorper juga sudah banyak sih sebetulnya. Mau dari dorper full-bloodnya juga sudah banyak itu restoran-restoran yang emang kondisinya jual daging domba dorper full-blood. Ya. Bunting Kak? Nah kalau bunting kayak gimana nih di data kayak gimana? Nah, ada penampakan tuh, ada pergerakan. Nah, ada tuh. Yang mana tah? Ini nih. Texel ya. Kalau kosong, ini bagian ini kosong itu indikasikan tidak hamil. Kalau ini kebetulan. Iya siap. Nah sekalian ini kalau misalkan domba yang hamil nih itu dia masa hamil, masa mengandung biasa kalau di domba berapa bulan, berapa hari? 5 bulan. Itu tergantung jenis atau semua umum itu sama? Semua umum 5 bulan. Ya mungkin ada lebih berapa hari seperti itu. Kisaran segitulah 5 bulanan ya. Makanya kita lakukan USG itu salah satu tujuannya karena kan kalau di USG dari bunting muda itu udah diketahui. Nah, manfaatnya setelah kita mengetahui bahwa ternak tersebut bunting, kita bisa lebih memperhatikan domba tersebut mulai dari pakannya, dari kesehatannya, kemudian bisa dilakukan lagi treatment yang menunjang supaya induk dan fetus yang ada di dalam kandungan tersebut bisa sehat dan lahiran normal seperti itu. Jadi dari awal kita treatment pakannya diperbaiki lagi, kemudian kesehatannya diutamakan lagi seperti itu. Tapi bukan berarti domba-domba yang tidak hamil tidak kita tidak kita rawat ataupun kita cuman untuk yang hamil kita ada treatment yang lain yang lebih untuk supaya indukan dan fetusnya atau janin yang dikandungnya itu sehat, kemudian ketika lahiran bobotnya besar karena
begitu bobot besar itu berpengaruh juga nantinya terhadap pertumbuhan harian si ternak tersebut. Seperti Iya, iya. itu. Jadi memang kalau kelihatan memang anakan calonan bagus itu dari awal lahirnya Iya, sudah pasti kelihatan. terlihat, iya. Karena pertumbuhan cempe itu dipengaruhi dari bobot lahir si cempe tersebut. Makanya ketika lahir kita perhatikan pakannya, kesehatannya, bahkan ya istilahnya kita spesialkan lah untuk indukan-indukan yang sedang bunting. Itulah sekilas ya teman-teman. Ini kalau sebenarnya banyak sih yang saya mau tanyakan sebenarnya. Tapi mungkin akan di part keduanya kita akan kedua lagi ke sini. Kita akan bahas lagi, teman-teman udah bisa request Mas Dani ya, Pak Iris ya. Iya, siap. Bisa request nih, mungkin bahas apa nih teman-teman yang memang dari awal beternak masih bingung, mungkin masih belum yakin untuk hasil jawabannya. Mungkin bisa dapat jawaban Bisa dari saling video belajar kali ini. kita. Saling belajar. Sama-sama Iya, ya. sama-sama Sharing lah belajar, ini kan sharing. temanya sharing gitu Karena ya. di dunia Jadi- peternakan nggak ada yang pinter, nggak ada yang jago. Oh sebenarnya. betul ya. Kita sama-sama belajar berbagi pengalaman Nah, seperti gitu ya. itu. Tapi lebih enak bisa ke sini langsung ketemu. Nah, Lebih betul. betul Lebih lagi bagus itu. lagi itu. Sambil ke sini sambil sharing-sharing, belajar sama-sama. Kurangnya jangan lengoh ya. Ya, Bawa beli domba atau beli susu kambing. Oh, benar. benar. Nah, Jadi itu di sini- poin plusnya ya, poin Hmm. plusnya. Jadi pulang ke sini sehat ya. Oh, sehat banget. Sehat banget ya. Jadi kayak gitulah mungkin untuk video kali ini sekilas mungkin apa ya cara pengecek kehamilan manual mungkin Iya, sama tradisional seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Ini kalau dari Cross Texel sama Merino itu harganya juga berapa Mas ini? Sama aja. Kalau untuk buntingan sebetulnya sama aja, Mas. Jadi sama aja mau dari pejantan apapun. Kalau untuk domba buntingan cross Texel sama cross merino itu harga kita di 100.000 per kilonya. Itu untuk yang posisinya sudah bunting dan sudah dicek USG juga. Gitu. Jadi sama aja lah semuanya gitu. Dengan bobotan 45 kilo ke atas. Ke atas. Iya, 45 kilo Jumbo atas. berarti. Jumbo. Kisaran berapa kalau dijumlahkan? 4,5 juta. Jutaan. Kalau misalkan kita taruh 45 kilo atau kita taruh 50 kilo 5 juta gitu. Kalau Merino berapa? Sama 100. 100.000. 100 ribuan. Oke. Jadi di sini mungkin anakannya F1 door pasti ya. Betul, anakan F1 dorper. Tapi ada juga sih kita sebetulnya kalau untuk domba buntingan kita gak bisa memastikan gitu ya. Tapi ini kebetulan ini anakan-anakan dari domba dorper full-blood sama awasi full-blood. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang mau mungkin sharing-sharing langsung ke tempat silakan lebih enak ataupun masih mager silakan tonton aja saksikan terus channel HGTV agar teman-teman tidak ketinggalan Ya, ini video udahnya. terbaru Ya, ini udah. ilmu terbaru seputar peternakan di channel kita ya. Jadi silakan buat yang cocok harganya juga sekalian mau yang Merino buntingan ataupun cross Texel Ya. buntingan bisa langsung hubungi nomor admin Mas Dani, nomor Mas Dani ya? Iya, Ah, nomor oke. admin. Siap, siap. Jadi sekian terima kasih Mas Dani waktunya. Ah, siap. Pak Bidan, terima kasih ya waktunya ya. Oke, mudah-mudahan apa yang pertemuan kita ini, apa yang kita bahas kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Dan teman-teman bisa mempraktekannya langsung gitu ya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Gimana Mas Dani? Jangan lupa apa? Jangan lupa salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Ada slogan. Ada slogan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel HGTV dan mungkin channel Pusat Domba juga selalu aktif upload, makanya kita selalu penasaran di sini terus ya. Terima kasih lah, segitu saja. Kita akan lanjut untuk lintas Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.